Engkaulah permataku, permata hatiku. Kau membuat aku terpesona. Engkaulah permataku, permata hatiku. Engkau sangat berarti bagiku. Ku tidak pernah lupakan pertolonganmu. Itu semua karena kasih-Mu. Ku tidak pernah lupakan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur padamu. Engkaulah permataku, permata hatiku. Kau membuat aku terpesona. Engkaulah permataku, permata hatiku. Engkau sangat berarti bagiku. Pernah lupakan pertolonganmu. Itu semua karena kasih-Mu. Ku tidak pernah lupakan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur padamu. Saya baru mendarat tadi dari New York ya, spesial ya, di background patung Liberty saya syuting nyanyi judulnya Permataku ya. Yesus adalah permata kita yang tidak ternilai harganya, yang berlian masih ada nilainya, tapi Yesus permata yang tidak ternilainya. Oleh sebab itu jangan sampai kau kehilangan permata kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, boleh kita berjumpa kembali pada acara yang luar biasa ya, melalui firman Tuhan. Dan biarlah ya, saudara yang entah dimanapun juga berada, dalam keadaan apapun juga, biarlah kita senantiasa terus mengikuti acara demi acara melalui ya online ini ya, yang biarlah firman ini akan benar-benar menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Oke, ya kita sudah memasuki Bapak Ibu ya tentang membangun tembok kehidupan, yang seri kemarin keempat, ini yang kelima ya.
Siring kelima kalau dari Mazmur 91 inilah Mazmur yang terakhir. Ya, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 ya. Ya, Mazmur yang pertama itu Mazmur 91 ayat pertama sampai ayat yang ketiga, yang kedua Mazmur 91 ayat 4 sampai 13, dan hari ini adalah ya Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Ini Mazmur 91 yang terakhir. Biasa yang ending itu yang puncaknya gitu lah. Oke, mari Bapak Ibu, sebelum kita akan membuka firman Tuhan dan kita membacanya, mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami kembali berjumpa dengan jemaat-Mu, dengan sahabat teman, grup-grup, keluarga Tuhan, dan kami boleh bersuka cita di mana kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, yang menguatkan jiwa kami, yang firman-Mu yang menjanjikan kemenangan demi kemenangan, firman-Mu yang menjanjikan pertolongan, pemulihan, kelepasan, mujizat, kesembuhan, firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami untuk sampai ke surga. Terima kasih Roh Kudus, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan urapi seluruh jemaat-Mu yang mengikuti acara ini, sehingga baik yang menyampaikan maupun yang mendengar kami sama-sama diberkati oleh Engkau Roh Kudus. Oleh sebab itu, berkaryalah saat ini, dan kami memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka di dalam Alkitab kita Mazmur 91 ayat yang ke-14 ya. Dan mari kita melihat bahwa ini adalah Mazmur 91 ayat 14. Ya, ini ya kita akan membaca sama-sama satu ayat ini. Ya, nanti yang ayat 15-16 kita baca belakangannya. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya, dikatakan maka aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Sekali lagi sama-sama 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya ya, dan aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu sekalian, ya kenapa pemazmur ini mengatakan ya dengan satu kata yang sesungguhnya ya, jika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan, membentengi kita. Karena di zaman di perjanjian lama, di saat pemazmur ini menulis, rupanya mereka banyak mengalami tantangan persoalan. Dan kalau Bapak Ibu lihat di dalam Mazmur 91 ayat pertama sampai ke-13, ini merupakan latar belakang dari banyaknya tantangan, persoalan atau kejadian-kejadian yang menakutkan yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, apa saja itu ya? Ya, nanti Bapak Ibu baca semua itu. Ini berbicara masalah ada kuasa gelap, ya ada sihir, ya yang ketiga ada panah berapi, ya berterbangan di waktu malam, ya ada penyakit menular, penyakit sampar itu seperti saat ini COVID-19. Itu zaman perjanjian lama sudah ada Bapak Ibu. Ya, belum lagi ada perang antar bangsa. Bapak Ibu, bangsa Israel dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Ya, sampai dengan hari ini mereka siaga satu. Ya, kemana-mana mereka pergi, ya baik laki maupun perempuan. Ya seluruh rakyat Israel itu pasti ada peralatan, paling tidak ada pisau, ada pistol. Ya, karena mereka dikelilingi oleh musuh, sewaktu-waktu mereka aja dibunuh Bapak Ibu. Oleh sebab itu mereka siaga senantiasa. Ya, belum lagi perang antar saudara. Ya bencana alam terjadi di mana-mana. Ya, krisis ekonomi dan krisis kerohanian yang saat ini semakin merajalela, LGBT, ya segala macam Bapak Ibu, segala membuat kerohanian kita yang bisa rontok Bapak Ibu. Tetapi kita melihat Bapak Ibu, ya di tengah tantangan persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel,
Ya, tetapi kita melihat bahwa Allah ya itu adalah gembala yang baik dan sungguh baik dan sangat baik bagi bangsa Israel. Ya, dimana walaupun mereka mengalami tantangan begitu berat, tapi Tuhan tetap berjanji kepada mereka. Ya, Tuhan tetap berjanji. Apa janjinya? Kalau Bapak Ibu nanti baca di ayat 14, ya bagian B dikatakan aku meluputkannya. Itu yang pertama. Ya, dengan yang kedua, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang ketiga, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Nah, inilah. Yang keempat dikatakan aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Yang kelima dikatakan aku akan meluputkannya dan memuliakan dia, meninggikan dia, mengangkat dia. Yang keenam dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Wow, sandang pangan pun tidak luput Bapak Ibu. Dan yang ketujuh, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wow, lagi-lagi Bapak Ibu 7 kali ya Tuhan berjanji kepada bangsa Israel untuk menjaga, melindungi, menjamin sandang pangan mereka. Ya, yang pertama dikatakan aku meluputkan. Ya, yang kedua aku membentengi. Ini Tuhan yang berbicara. Yang ketiga aku menjawab doa-doanya. Aku menyertainya. Wow. Yang kelima aku meluputkannya. Yang keenam aku mengenyangkannya, sandang pangan. Dan yang ketujuh aku menyelamatkannya. Sampai ke mana? Bukan di bumi tapi sampai di surga. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau bangsa Israel Tuhan menjamin ya keselamatan yang luar biasa. Ya, saya percaya saudara dan saya juga adalah umat pilihan Allah. Nah, kita melihat bahwa angka 7 merupakan angka kesempurnaan. Angka menyatakan pas, angka menyatakan selesai. Artinya Bapak Ibu tidak ada cara lain lagi Bapak Ibu untuk kita bisa mengalami janji Tuhan yang sempurna. Ya, tidak ada cara lain Bapak Ibu untuk kita bisa membangun tembok kehidupan kita. Ya, hanya dengan cara apa? Ya, melakukan apa yang Tuhan mau. Pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kalau begitu pertanyaan itu bagaimana caranya kita membangun tembok kehidupan? Nah, inilah. Atau dengan cara lain, bagaimana kita bisa mengalami 7 janji Allah yang sempurna yang baru kita baca tadi. Sebab itu mari kita melihat ada ayat firman Tuhan ini. Ya, mari kita baca, simak baik-baik. Mari kita sekalian lagi Mazmur 91 ayat yang 14a dikatakan sungguh. Ya. Atau dengan kata lain sesungguhnya. Atau lain dengan kata lain sesungguh-sungguhnya. Atau dengan kata lain atau dengan bahasa aslinya dikatakan aku bersumpah, kata Tuhan. Wow. Apa sumpah Tuhan? Bila hatinya, itu yang pertama. Yang kedua, melekat kepadaku. Maka 7 janji Allah yang sempurna yang luar biasa itu akan menjadi bagian. Nah, kita melihat bahwa 2 cara inilah adalah puncak daripada membangun tembok kehidupan dari Mazmur 91. Yang kalau dibilang endingnya puncak itu berarti ini sesuatu yang saudara jangan sampai luput, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita kehilangan untuk berada dalam tembok kehidupan, supaya janji Allah itu jangan tinggal janji, tapi janji Allah benar-benar akan menjadi kenyataan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita melihat yang pertama dikatakan 2 cara yang membangun tembok kehidupan. Dikatakan yang pertama, serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sama-sama katakan, serahkanlah hatimu kepada siapa? Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan minta hati kita? Kok enggak minta yang lain? Tangan, kaki, kepala, tubuh. Kok hatinya Bapak Ibu? Coba lihat di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Ya, artinya Bapak Ibu, kenapa
Tuhan meminta hati kita, serahkan hati kita kepada Dia, karena hati merupakan sumber ya dari segala kehidupan kita. Hati merupakan pusat dari kehidupan manusia. Hati merupakan sentral dari seluruh kehidupan, aktivitas, pikiran, kehendak, kemauan manusia. Artinya Bapak Ibu, bahwa segala yang ada dalam pikiran manusia itu bersumber dari hati. Ya, segala yang dikerjakan oleh tangan manusia itu bersumber dari hati. Ya, kemanakah kaki melangkahkan, ya itu semuanya sumber dari hati. Ya, dan kata-kata yang keluar dari mulut kita itu pun bersumber dari hati. Ya, jadi kita melihat bahwa Allah kan mengatakan, jika kita ingin membangun tembok kehidupan atau ingin mengalami janji-janji Allah, supaya kita boleh aman, terlindung dari musuh-musuh kita, serangan-serangan kuasa kegelapan COVID-19, ya perang dan bencana alam dan sebagainya, yang artinya Tuhan berkatakan, serahkanlah hati. Iya. Bapak Ibu tahu nggak apa penyakit daripada hati? Oh ini, apa penyakitnya hati dengan baik-baik? Yang pertama, penyakit yang hati itu apa? Cepat tersinggung. Ya, ada dari antara, coba tanya di sebelah kiri kananmu, ada yang nggak pernah tersinggung? Sudah tersinggung jadi tersungging, saudara. Ya, penyakitnya hati itu ya gampang atau mudah tersinggung. Ya, yang kedua, cepat marah. Ada yang nggak pernah marah? Tolong angkat tangan. Iya, penyakitnya hati itu adalah cepat emosi. Yang ketiga, bahkan emosinya bisa meluap-meluap, bisa garang, bisa marah. Bahkan ada orang mati, Bapak Ibu, oleh karena geramnya yang begitu menjadi-jadi, Bapak Ibu. Ya, yang keempat dikatakan, ya apa penyakit hati itu? Cepat kecewa. Ya, waduh, disakiti sedikit kecewa, waduh, ditipu sedikit langsung kecewa, gampang sekali hati kecewa. Yang kelima, apa itu? Gosip. Ya, penyakitnya hati ini gosip, Bapak Ibu. Ya, semakin gosok semakin asik ya. Suka jelekin orang, suka ngerasani orang, suka yang ngomong nama orang yang gak pernah saudaraku diceritakan macam-macam. Ya, tetapi hatinya juga, ya penyakit hati itu adalah juga minder, Bapak. Melihat orang berhasil minder, melihat orang pintar minder, melihat orang punya kedudukan minder, Bapak Ibu. Ya minder itu hatinya, ini penyakitnya hati. Apalagi penyakitnya hati, suka rendah diri. Ya rendah diri, rendah hati itu bagus. Rendah diri, Bapak Ibu. Ya, padahal dia punya kemampuan, padahal Tuhan memberkati dia luar biasa, tapi orang penyakit hati ini suka rendah diri, Bapak. Yang berikutnya apa? Mau menang sendiri. Ya, apa-apa pokoknya udah deh, kamu harus nurut aku, pokoknya harus nurut. Ini perkataanku, ini ideku yang paling tepat. Ya, pokoknya mau menang sendiri. Itu sumbernya dari hati. Ya, penyakitnya hati apalagi egois. Oh, siapa yang dapat egois? Saudara mau membuktikan bahwa saudara adalah orang-orang egois? Coba aja Bapak Ibu, kalau ada foto bersama rame-rame ya bareng-bareng itu, tiba-tiba ya engkau mau pingin lihat hasil fotonya itu, kira-kira siapa dulu yang saudara lihat? Apa saudara lihat temanmu, tetanggamu, kiri kanan? Siapa yang saudara lihat? Pasti yang saudara cari adalah dirimu dewe. Ya, dirimu sendiri, betul nggak? Itu membuktikan bahwa ya manusia adalah manusia yang punya hati yang egois. Ya, apalagi ya penyakitnya hati itu apa? Sombong. Ya, penyakit hati itu apa? Tinggi hati. Penyakitnya hati apa? Itu suka membenci. Ya, penyakitnya hati apa? Tidak suka mengampuni. Ini penyakitnya hati, baru. Sampai 7 turunan gak bakalan gua maafin. Wah, 2 turunan aja udah check out, Bapak Ibu. Sehingga ya 5 turunan dilanjutin, kuburan aja sudah dilanjutin, saudaraku. Ya betapa ya tidak bisa mengampuni itu. Ya, penyakitnya hati apalagi suka menutup diri. Ya gak terbuka. Ya suka menyendiri, menutup diri, itu penyakitnya hati.
Apalagi penyakitnya hati, selalu curiga. Ya, suami pulang telat sedikit rumah, curiga. Suami pulang rumah bau parfum, curiga. Ada satu kali Bapak Ibu, ya istrinya tuh begitu marah kepada suaminya, padahal nggak pernah kejadian demikian. Tiba-tiba marah gara-gara apa? Ya, begitu suaminya pulang itu bau parfumnya itu wow semarak sekali. Langsung istrinya itu memvonis suaminya, kurang ajar rupanya kau pulang malam ya, rupanya kau pergi dengan perempuan lain. Lihat aja bau perginya tadi, nggak ada parfum, pulangnya parfum. Wah, marah. Begitu selesai marah, saudaraku, ya kemudian suami bilang, dengar dulu cerita saya tadi itu. Saya kebetulan lewat ya di toko jual parfum, rupanya ada promosi parfum. Jadi begitu saya lewat disemprot cepros gitu loh. Ya, tetapi kita melihat bahwa karena curiga ini penyakit hati. Suka curiga sama suami, suka curiga sama istri, suka curiga dengan tetangga, ini menyebabkan ya penyakitnya ini mengerikan. Dan yang terakhir, sudahlah masih banyak sebagainya aja deh. Ya. Jadi saya mau mengatakan hati-hati dengan apa? Hati. Yang sekali lagi hati-hati dengan hati, karena ini adalah tempat yang sangat rawan di hati ini. Ya di mana setan bisa melakukan serangan-serangan mendadak dalam kita. Setan bisa melakukan penyiksaan di hati kita. Setan bisa melakukan tipuan kepada kita melalui hati kita. Ya, bahkan anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun, ya banyak yang termakan daripada serangan setan melalui hati kita. Ya, kenapa? Dalam laut dapat diduga, tetapi dalam hati siapa yang tahu? Wah, ini mengerikan. Makanya kita berkata, Tuhan tidak salah mengatakan serahkan hatimu. Makanya Alkitab tidak salah berkata, mengapa Tuhan perintahkan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, berjaga itu bersiap-siap, jangan tidur, jangan lengah. Ya, dalam segala kewaspadaan, artinya itu segala situasi, keadaan baik di rumah, baik di luar rumah, baik dengan teman, baik dengan sahabat, kita selalu harus menjaga, harus waspada, menjaga hati kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena jika kita lengah, dan tidak waspada, untuk menjaga hati kita, maka akan hati ini akan membunuh kemarahan kita. Hati ini akan membuat kita menderita secara tubuh jasmani kita. Hati ini luar biasa. Contoh saja mari kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Kejadian, bagaimana kenapa Kain begitu panas hatinya. Karena apa? Dan begitu panas hatinya, akibatnya apa? Dia bisa membunuh adiknya sendiri, Habel, Bapak Ibu. Gara-gara apa? Persembahannya itu tidak diterima, tidak diindahkan Tuhan. Sedangkan persembahan dari Habel itu diindahkan, diterima Tuhan. Oleh karena panas hati, akibatnya fatalnya, maka terjadi pembunuhan. Hati-hati dengan hati Bapak Ibu. Karena panas hati, maka Absalom dikatakan membunuh adiknya Amnon. Karena Amnon telah memperkosa adiknya Tamar, Bapak Ibu. Karena melihat bapaknya Daud tidak mengadilinya dengan sewajarnya, dan akhirnya Absalom karena panas hati, marahnya akhirnya dia membunuh adiknya. Mengerikan sekali. Hati-hati dengan hati Bapak Ibu. Karena panas hati, banyak orang Kristen yang berkata-kata kasar. Karena hatinya panas, atau banyak orang bisa mencaci maki, menjelekkan satu sama lain, mengeluarkan kata-kata yang mengutuk Bapak Ibu. Kata-kata hujatan Bapak Ibu. Karena panas hati Bapak Ibu, sehingga tanpa kita sadari, kita telah membunuh iman kita sendiri dan membunuh iman orang lain. Oleh sebab itu sekali lagi, bagaimana kita bisa menjaga hati kita, atau bagaimana kita bisa membangun tembok kehidupan? Ada satu ayat dalam Amsal 23 ayat 26. Amsal 23 ayat 26 dikatakan, hai anakku, berikanlah atau serahkanlah hatimu kepadaku.
dan biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Ya, artinya kalau kita berikan hati kita, kita serahkan hati kita kepada Tuhan, maka mata kita akan melihat kebaikan, kemurahan. Maka mata kita akan melihat 7 janji Tuhan yang sempurna itu pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, setiap pagi, siang dan malam, bahkan setiap saat kita harus menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Oh, haleluya, 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 haleluya. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Sama-sama katakan ubah hatiku, ubah hatiku seperti salju, seperti salju. Oh, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau berjuna ke tanah liat untuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seperti salju. Katakan ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau berjuna, engkau berjuna ku tanah liat untuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Haleluya. Percaya Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita bisa membangun tembok kehidupan? Tuhan berkata, berikanlah atau serahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus. Dengan cara katakan Tuhan, ubahlah hatiku pagi, siang, dan malam, bahkan setiap saat dimanapun kita berada. Ingat senantiasa, Tuhan serahkan hatiku, Tuhan ubahlah hatiku, supaya tidak menyimpan ya penyakit-penyakit yang mengerikan, yang membuat akhirnya ya kita binasa oleh penyakit itu. Jadi yang pertama, bagaimana membangun tembok kehidupan, serahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana membangun tembok kehidupan? Ya, yang kedua dikatakan ayat 14 dari bagian yang B dikatakan, biarlah kita melekatlah kepada Tuhan. Ya, yang kedua dikatakan sama-sama, melekatlah kepada Tuhan. Ya, melekat artinya itu menempel. Ya, melekat artinya itu merekat. Melekat artinya itu akrab. Melekat itu artinya erat. Ya, melekat artinya itu intim satu sama lain. Melekat artinya itu karib.
bergaul karib, melekat itu artinya itu mesra. Melekat juga artinya itu terikat, atau diikat, dililit, terlilit. Nah, itu, atau seperti sebuah kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan itu, kemudian talinya diikat di darat, itu artinya terikat, itu artinya melekat, walaupun kapalnya kelihatan goyang-goyang karena gelombang daripada air laut, tetapi kapal itu tidak akan pergi kemana-mana karena terikat, terikat, tertambat, saudaraku, di dermaga itu. Jadi kalian melihat syarat untuk bisa melekat kepada Tuhan, atau bagaimana kita bisa mengalami keakraban dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengalami keerat intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada cara lain, dikatakan kita harus mengenal siapa Dia. Syaratnya bagaimana supaya kita bisa melekat dengan kepada Tuhan. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Ayat 14 bagian terakhir, Mazmur 91 ayat 14 bagian terakhir dikatakan, sebab Ia mengenal namaku. Untuk kita bisa melekat kepada Tuhan, kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Gak bisa kita feeling, gak bisa kita ingat-ingatin apa kata pendeta, apa kata pembicara, apa kata teman atau diaken atau siapa saja, tetapi kita harus mengenal secara pribadi. Sama seperti Ayub dikatakan, ketika Ayub banyak mengalami persoalan masalah, di mana dalam satu hari anaknya 10 mati semuanya, bukan pingsan, mati kabeh. Baru Ayub bingung di mana anaknya bisa mati. Ternyata ada laporan dari penjaga kambing domba, berkata, Tuhan, kambing dombamu semuanya dicuri orang, tidak ada satu pun juga lagi di kandang. Oh haleluya, itu sangat mengerikan. Ketika Ayub mulai mencari teman-teman, di mana sahabat yang bisa memberi kasih informasi. Semua teman-teman yang suka kongko-kongko, yang suka ciak-ciak barang di traktir itu pasti ngerumpi Bapak Ibu. Tetapi kalau ketika Ayub mengalami hal yang buruk, ini sering terjadi di mana-mana. Oh, kelihatan itu sahabat-sahabat baik, tapi ketika kita mengalami masalah, di situ kelihatan siapakah yang sungguh-sungguh mengenal Dia atau tidak, atau yang sekedar kumpul karena diajak cia-cia, apalagi dikasih duit, wah ngerumpi aja. Tapi ketika kita mengalami masalah, maka pergi semuanya. Dan terakhir, istrinya harus jadi penolong, tetapi berubah jadi perongrong. Sehingga kita melihat ayat pertama, kedua, ketiga, terus wah ini kalau bikin cerita 42 episode. Sampai pada akhirnya dikatakan Ayub 45 ayat yang kelima. Di situ endingnya. Ayub sampai berkata, dari dulu hanya aku tahu Tuhan kita dari kata orang. Aku tahu Tuhan dari berkat-berkat yang aku terima. Aku tahu Tuhan karena aku tidak punya masalah. Tetapi ketika saat ini, justru ketika saya kehilangan semuanya, ketika mataku sendiri sekarang ini bisa memandang Tuhan. Dan Alkitab berkata, ketika Ayub berkata, sekarang aku bisa memandang Tuhan, artinya aku bisa mengenal Tuhan. Memandang itu jaraknya itu sangat dekat sekali. Amin. Kalau melihat itu kalau jauh, kalau memandang itu memandang wajahmu, itu dekat sekali. Saat Ayub bisa mengenal siapa Tuhan dia, apa yang terjadi? Tuhan kembalikan 2 kali lipat anaknya yang mati, dikembalikan lagi Tuhan. Harta yang pernah hilang dikembalikan 2 kali lipat. Dan Ayub sangat kaya sama sekali. Oleh karena apa? Ayub mengenal siapa Tuhan dia. Dan ketika Ayub mengenal Tuhan dia, maka Tuhan yang berjanji adalah setia. Jika kita sungguh-sungguh melekat kepada dan mengenal Tuhan,
Tuhan akan berjanji untuk meluputkan, memelihara kita. Hari-hari ini Bapak Ibu ada banyak ya tantangan, khususnya COVID yang sedang kita alami. Ya, oleh sebab itu tidak ada cara lain Bapak Ibu untuk kita bisa melekatkan diri kita pada Tuhan, supaya kita bisa berada di dalam tembok kehidupan perlindungan Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan dengan cara apa? Mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Pemasmur jelas ya mengenal siapa Tuhan ya, Dia Tuhan yang maha tinggi, Almighty, ya, Dia Tuhan yang maha kuasa, El Shaddai, ya, sehingga walaupun banyak tantangan musuh-musuh yang dia dihadapi oleh pemazmur ini, dikatakan dia tetap semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan meluputkan dia. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana si pria dan wanita bisa jatuh cinta dan masuk dalam pernikahan? Karena mereka saling mengenal satu sama lain. Wah, ini cocok deh, ini jodohku, ini yang aku inginkan, ini kriteriaku, ya, calon istriku, calon suamiku. Karena apa? Karena mengenal. Ya Bapak Ibu, nggak bisa ya kita hanya ya kata Tuhan, ya aku melekat kepada Tuhan, Tuhan aku cinta Engkau. Tetapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, nothing. Ya, dan inilah melekat atau mengenal kepada Tuhan ini yang disebut membangun tembok kehidupan. Ya, seorang pria bisa jatuh cinta dan menikah, ya artinya karena mereka saling mengenal satu sama lain. Ya, beda Bapak Ibu dengan manusia. Manusia sering Bapak Ibu, semakin kita mengenal seseorang, justru kita semakin menjaga jarak, bahkan kita menghindari, bikin kita mundur. Karena apa? Karena ketok elek, karena kelihatan jeleknya, ya. Tetapi kalau kita dengan Tuhan itu beda. Semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin kita melekatkan diri kepada Tuhan, semakin kita tidak akan pernah mau meninggalkan lagi. Ya, Daud pernah jatuh di dalam dosa. Daud berkata, apa saja boleh kau ambil, tapi jangan rohmu Tuhan. Apa saja boleh kau ambil, engkau boleh ya melakukan, tetapi jangan engkau meninggalkan aku, kata pemazmur berkata. Amin. Nah, sehingga kita melihat juga Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki, yang ku ingini atau menjadi cita-cita dalam hidupku ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematian. Bapak Ibu, orang yang mengenal Tuhan tidak takut mengalami penderitaan. Orang yang mengenal Tuhan, dia takut menghadapi maut sekalipun juga. Karena baik mati maupun hidup, ya, orang yang mengenal Tuhan tetap tersenyum dan penuh dengan sukacita. Yang mengerti katakan amin. Orang yang melekat sama Tuhan mempunyai prioritas hidupnya, ya, menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Kalau saudara berkata, ya aku mau melekat kepada Tuhan, kita harus mempunyai prioritas. Prioritas kepada Tuhan apa? Mungkin ya bangun pagi-pagi, saya tidak akan melakukan apa juga, saya harus beribadah dulu. Saya harus berlutut di pinggir ranjang, memuji, menyembah Tuhan. Ya, saya mempunyai prioritas saya apa? Yaitu saya setelah memuji, menyembah Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan satu pasal setiap hari. Ya, prioritas saya kepada Tuhan, saya harus setelah baca firman, saya mulai mendoakan, berdoa syafaat kepada Tuhan. Itu prioritas saya kepada Tuhan. Ya, selama hidup saya, ya, saya harus mencari jiwa untuk diselamatkan kepada Tuhan. Prioritas saya kepada Tuhan, kalau Tuhan memberkati saya, maka saya akan jadi bendahara daripada kerajaan surga. Itu artinya saudara, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, itu artinya orang itu mengenal siapa Tuhan gitu. Ya, dan orang yang melekat kepada Tuhan itu kedudukan, jabatan, uang, ya, teman, sahabat, semuanya itu hanya pelengkap, hanya bonus Bapak Ibu. Tetapi Tuhan adalah prioritasnya. Tuhan adalah segala-galanya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Tuhan, inilah
Ada dua hal Bapak Ibu menjadi puncak daripada Mazmur 91, puncak untuk kita bisa mengalami tembok perlindungan Allah yang sempurna. Ya, yang pertama dikatakan serahkanlah hatimu kepada Tuhan, ya, dengan cara memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan merupakan segala-galanya. Bukan istri, bukan anak, bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan, apa saja yang ada di dunia. Tapi Tuhan yang menjadi prioritas kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai janji Tuhan tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Jadi marilah kita sungguh-sungguh mulai mengalami janji Tuhan, ya, dengan cara prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Bangun pagi, jangan dulu sibuk dengan segala pekerjaan. Berlutut pada Tuhan, memuji menyembah Allah, renungkan firman Tuhan, berdoa, bersyafaat bagi pemerintah negara, bagi gembalamu, bagi keluarga dan sahabat-sahabatmu. Dan jangan lupa prioritaskan jiwa yang harus kau bawa kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, ya, bagaimana atau puncak daripada membangun tembok kehidupan dari Mazmur 91. Yang kedua, melekatlah kepada Tuhan, ya, dengan cara mengenal Tuhan lebih lagi, ya, mengenal Tuhan lebih lagi dengan cara merenungkan firman Tuhan, berdoa, ya, berkata-kata. Berdoa beda dengan doa. Doa adalah sebuah laporan, tapi berdoa di mana kita berkomunikasi akrab intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Betapa senang di kediaman-Mu, jiwaku rindu pelataran-Mu, hati dan daging, hatiku dan dagingku bersorak-sorak, ya Allah, ya Allahku yang hidup, ya Allahku, ya Allahku yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak sekali, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengajarkan puncak daripada Mazmur 91 atau puncak bagaimana kami mengalami tembok kehidupan perlindungan daripada-Mu, yaitu kami harus menyerahkan hati kami kepadaku dengan memprioritaskan Engkau daripada segala-galanya. Yang kedua, kami mau melekatkan kepada diri kami kepada Engkau dengan cara mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, lebih lagi melalui perenungan firman Tuhan, melalui perhubungan kita berdoa bersama dengan Engkau. Bapa Tuhan, kami hamba sudah selesai berbicara, kiranya Engkau akan terus menyempurnakan firman-Mu dan terus akan berbicara kepada jemaat-Mu, sehingga di mana mereka pergi, dimanapun mereka berada, ketika mereka sedang mengalami hal-hal yang buruk hari-hari ini, Tuhan nyatakan kebenaran-Mu, agar sungguh-sungguh bahwa perlindungan-Mu yang sempurna itu akan nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya, bisa mengikuti, ya, acara ini hingga pada akhirnya. Dan sekali lagi pemberitahuan bagi kita bahwa minggu depan kita akan masih tetap beribadah melalui online. Ya, Bapak Ibu berdoa, ya, semoga saja kita merindukan bulan Desember, tanggal 25 Desember kita beribadah offline. Ya, tapi nggak tahu bagaimana keadaannya. Kita akan mengalir saja, dan berjemaat tolong mendoakan supaya cepat kita bisa offline, kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan saya ingin berdoa. Bapa Tuhan kami yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kami sudah boleh mendapat makanan-makanan rohani yang lezat dan segar
Dan biarlah kami mau mengucap syukur kepada Engkau dengan mau mengembalikan Tuhan berkat-berkat yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami membawa persembahan kami kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menyucikan, menguduskan persembahan ini, kiranya boleh berkenan ya bagi Engkau, bagi pelebaran kerajaan-Mu dan operasional daripada gereja. Tuhan, aku melepaskan berkat-Mu sehingga 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sehingga apa yang mereka beri tidak semakin kekurangan tetapi semakin berkelimpahan. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami COVID-19 hari-hari ini. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kami percaya segala penyakit Tuhan ada di dalam kekuasaan-Mu. Dan saya percaya bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu di dalam nama Yesus, mereka sedang mengalami COVID-19, kami tolak dalam nama Yesus. Mereka sedang mengalami kanker, tumor, HIV, AIDS, kami tolak dalam nama Yesus. Terimalah mujizat kesembuhan, terimalah mujizat kesembuhan. Mereka yang sedang mengalami jalan buntu Tuhan karena tidak tahu harus berbisnis apa karena COVID-19, terbukalah jalan-jalan bagi mereka, terbukalah jalan-jalan sehingga mereka boleh mendapatkan keberuntungan, sandang pangan Tuhan. Berkati ya online berkati dan OPO yang dilakukan oleh jemaat, oleh ya saudara-saudara kami, berkati mereka baik yang di perusahaan, baik yang di kantor, perusahaan, pemerintahan. Engkau memberkati semuanya Tuhan. Ya apapun juga penyakit yang kami alami Tuhan, kami percaya ya kuasa Yesus sanggup akan sudah menyembuhkan kami semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, ya karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa yang telah memberkati kami semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, mari sama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Kiranya tangan Tuhan Yesus yang berkuasa, Eulogia, turun memberkati, menjaga, melindungi, memelihara kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dilindungi, dijaga, dipelihara dengan sempurna seperti firman Tuhan-Mu berkata pada saat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.